Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Jadi sesuai dengan judul dan thumbnail video ini, kita akan bahas mengenai SQL injection, dimana SQL injection ini sudah tidak asing lagi pada pendengaran teman-teman, atau mungkin teman-teman sudah mengetahuinya lebih dulu, tetapi pada kondisi ini ada beberapa skenario yang teman-teman harus pahami. Oke, tapi sebelum masuk lebih dalam lagi ke dalam inti video ini, saya dan Ethical Hacking Indonesia mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support Ethical Hacking Indonesia sampai 2024, di mana Ethical Hacking Indonesia ini sudah berjalan selama beberapa tahun dari 2015 sampai hari ini gitu. Jadi dan mengalami berbagai kondisi sehingga dulu YouTube Ethical Hacking Indonesia ban oleh YouTube, tetapi bisa dikembalikan lagi, dan video-video yang sebelumnya sudah terhapus semua karena melanggar etika komunitas. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ethical hacking ini merupakan suatu skill yang berdasarkan etika. Jadi ketika teman-teman memiliki skill hacking, maka harus diimbangi dengan etika. Jadi pemahaman tentang fundamental ethical hacking Indonesia ini harus harus dipahami lebih dalam supaya tidak merugikan siapapun, termasuk teman-teman yang memiliki skill, di mana alih-alih punya skill yang terbilang jarang dimiliki orang, namun ketika tidak memahami yang namanya etika dan tidak mengetahui fundamentalnya, maka teman-teman bisa rugi dan merugikan orang lain. Nah, oke. Jadi selamat tahun baru juga bagi teman-teman semua. Terima kasih atas supportnya, dan mungkin kita jarang bertemu dalam sesi video yang ada suaranya, tapi di video kali ini dan kedepannya saya mengusahakan bagaimana supaya selalu ada kesempatan, selalu ada waktu di mana saya harus membuat video dengan menggunakan suara. Oke, langsung kita masuk aja. SQL injection vulnerability in where clause allowing retrieval of hidden data. Jadi lab ini, atau this lab contains a SQL injection vulnerability in the product category filter. When the user selects a category, the application carry out a SQL query like following. Artinya apa? Ketika lab ini mengandung kelemahan, di mana kelemahannya ini berada pada kategori filter yang akan berdampak kepada produk yang ada di server dan produk yang kita lihat secara lab gitu, atau kita lihat secara tatap muka gitu. Jadi ketika user melakukan pemilihan kategori, nih di sini bisa kita lihat kategori, makanya ada tanda sama dengan gitu ya. Dan di sini rilis tanda sama dengan karena berhubungan dengan perubahan gitu. Jadi kategori GIF di sini ini adalah pilihan oleh user. Nanti kita akan masuk dan melihat website seperti apa. Kalau kita terjemahkan ini dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa manusia, ya select segala sesuatu yang ada pada produk, database produk, di mana kategorinya adalah GIF dan release sama dengan 1 atau equals 1 ya. Jadi select ini artinya memilih segala sesuatu dari database produk, lalu kitalah yang memilihnya. Nih, GIF. Jadi ketika user memilih GIF, maka yang keluar hanyalah GIF gitu. Release equals 1 ini artinya true ya. True artinya benar, kalau 0 artinya false. Nah, di kondisi ini kita diminta untuk melakukan solving atau melakukan pemecahan situasi atau melakukan attack ke dalam. Jadi di sini to solve the lab, perform a SQL injection attack that causes the application to display one or more unreleased product. Jadi kondisi ini adalah, kita langsung buka web ya, biar teman-teman bisa. Jadi kondisinya ini adalah di mana suatu marketplace atau suatu website yang harusnya punya privacy product yang akan dirilis kemudian hari atau akan dihapus, atau yang masih berada pada lingkup database yang belum dirilis lah. Tetapi dengan kelemahan ini
penyerang atau seorang ethical hacker itu bisa mengeluarkan data tersebut atau produk tersebut. Wait, ini harus login. Sepertinya ini expired loginnya. Okay, the internet is very slow. Return. Oke, jadi kondisinya itu seperti misalnya di website marketplace. Nah, website marketplace ini harusnya punya produk yang disembunyikan dan belum dirilis pada waktu tertentu. Oke, wait. Oke, jadi kita langsung praktekkan aja. Kondisinya seperti ini. Ini adalah we like to shop. Jadi ini adalah marketplace di mana dia menampilkan beberapa produk ya. Jadi teman-teman bisa lihat produknya di sini ada 1 2 3 kali 4. Jadi ini bisa dihafal, bisa kita lihat produknya ini ya, dan akan sama seperti ini karena ini produk yang sudah dipublish gitu. Jadi bagaimana caranya? Coba kita masuk ke view details di sini. Kita melihat satu produk. Nah, ada produk ID-nya di sini di atas. Kita balik lagi. Nah, yang bermasalah ini adalah kategori. Coba kita cek clothes and accessories. Ini kan ada beberapa kategori. Kita cari yang satu aja, gift kategori. Nah, untuk gift kategori ada 1 2 3. Nah, ini kan harusnya ya kategori yang bisa kita lihat dan sudah dipublish oleh pihak marketplace. Tetapi dengan kerentanan ini ada produk yang belum dipublish dan kita bisa melihatnya dengan kerentanan SQL injection attack yang dimana itu terjadi pada parameter kategori ya. Jadi query-nya kategori. Nah, bagaimana caranya? Kita coba lihat ulang. Yang kita ubah adalah ini. Nih, gift ya. Nah, tetapi ini kan kondisi di mana dia ada kategorinya. Coba kita hilangkan. Apa yang terjadi? Nah, ketika kita menghilangkan kategorinya, di sini juga akan hilang. Artinya di pemilihan kategori ini dia tidak menampilkan apa-apa. Misalnya seperti ini. Nah, kondisinya akan seperti ini. Jadi ini kan menampilkan gift true. Nah, ketika kita tidak mengisi kategorinya, maka dia akan menampilkan juga, tetapi halaman kosong. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita ambil dari database produk itu tidak ada yang namanya kosong. Jadi pasti ada namanya, ada nama produknya, lalu ada fotonya. Nah, seperti biasa ketika kita melihat kondisi seperti ini, kita harus memastikan apakah ada kerentanan SQL injection atau adakah kerentanan yang membuat kita percaya bahwa kita bisa melakukan pengambilan data dari dalam. Kita taruh. Nah, kondisi ini terjadi ketika kita memberikan isinya adalah titik atau tanda petik ya, tanda petik seperti ini. Nah, ini kan sudah di encode sama URL encodingnya ya. Jadi dia akan berubah jadi %27. Nah, di sini kondisinya internal server error. Internal server error. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini ketika tanda petik ini tadi
melakukan pemecahan atau seperti diobrak-abrik lah, atau dalam logika ini tidak bisa dipahami. Isi ini tidak bisa dipahami dalam input oleh SQL injection atau SQL query ya. Jadi ketika kita memberikan tanda petik, maka dia akan menampilkan error. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita jadi yakin dan percaya bahwa ada kerentanan SQL injection-nya gitu. Jadi coba kita isi dengan nama lain, misalnya ini kita isi dengan misalnya tes. Apakah dia akan menampilkan sesuatu? Nah, di sini dia tidak menampilkan sesuatu, tapi akan diberikan namanya di atas, tes, lalu kita kasih tanda petik internal server error. Nah, ini meyakinkan kita kembali bahwa ini tidak sekedar error biasa, karena ketika kita memberikan yang bisa diproses seperti tes seperti ini, maka dia akan muncul seperti ini. Tapi ketika kita buat tanda petik yang dimana tanda petik ini akan membuat kebingungan query atau program yang ada di database, sehingga dia tidak bisa memproses, maka ada tulisan internal error. Nah, dengan kondisi ini bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil semua data yang ada di dalam server ini? Nah, ini artinya ketika tanda petik ini bisa diproses, kalau misalnya kita buat tes ya, tes bisa diproses dan keluar outputnya. Tapi kan ini adalah hal yang biasa dan normal gitu. Coba kita buat tanda petik. Nah, ketika kita buat tanda petik, maka dia ambil dari database. Nah, sehingga database ini tidak bisa memproses tanda petik ini karena tidak ada nama kategori yang tanda petik gitu. Bagaimana cara kita mengeluarkannya? Kita buat aja kondisi di mana segala sesuatu yang ada pada database yang berhubungan dengan kategori itu mengalami kondisi true atau mengalami kondisi yang benar apa adanya, sehingga kita bisa mengabaikan rules yang sebenarnya dibuat oleh database itu sendiri. And release equals 1, ini bisa kita bypass. Jadi, sehingga yang keluar adalah perintah yang kita berikan di sini. Nah, bagaimana caranya? Buat tanda petik, baru kita atau 1 sama dengan 1. Nah, kalau kondisi ini dia sudah true, tetapi kalau kita buat seperti ini, wait. Kondisinya sudah betul, tetapi kalau kita lihat di sini dia tidak bisa memproses karena ada limitasinya di sini, release 1. Nah, bagaimana caranya? Kita harus memberikan kondisi OR yang bisa mengabaikan kondisi setelahnya gitu. 1 sebentar dulu, 1 tambah 1 tambah. Nah, ini kan kondisi dimana dia akan mengikuti ini, release 1. Tapi kan ini adalah kondisi normal daripada query database-nya. Jadi ini akan bermasalah. Nah, bagaimana caranya? Kita harus membuat kondisi kita sendiri, karena kita akan masuk ke dalam kerentanannya ini. Maka kita akan memberikan tanda strip 2 seperti ini. Nah, apa arti strip 2 ini? Nah, strip 2 ini akan stop, query-nya akan stop untuk dijalankan pada strip 2 ini. Jadi segala sesuatu yang benar pada kategori untuk produk akan dikeluarkan melalui output ini, output yang kita minta. Jadi yang ini akan diabaikan. Kalau yang ini kan tidak bisa kita hapus di sini karena itu sudah bawaannya. Tetapi kan ada celah pada query kategori gitu, sehingga kita bisa menggunakan itu.
Kalau seandainya kita buat tanda petik ini sebagai konfirmasi bahwa ini merupakan kerentanan, dia akan mengabaikan hal tersebut dan memberikan error karena rilisnya sudah dari query dasar gitu. Oke, coba kita buktikan. Kita memberikan tanda strip 2. Oke, nah di sini or tanda petik congratulations you solved the lab. Tanda petik or 1 equals 1 dash dash. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah bisa melihat segala sesuatu yang ada pada backend atau yang ada pada belakang server, yang ada pada server. Nah, di sini kan tadi misalnya seperti ini. Jadi kita copy aja. Kita pakai aja yang ini, give, baru kita kasih perintah yang sama seperti ini tadi. Nah, apa yang akan terjadi? Dia akan mengeluarkan semuanya. Nah, kondisinya harusnya seperti ini, give tanda petik or 1 equals 1, artinya true. Nah, true-nya ini tidak akan dilanjutkan ke sini and release 1, tapi semuanya. Jadi di sini dia berhenti di sini, tanda strip 2 ini. Oke, saya harap teman-teman bisa paham dengan penjelasan ini. Intinya ini merupakan kerentanan dasar pada SQL injection ya, yang dimana ketika tidak ada sanitasi terhadap input dari user, maka bisa dibypass melalui beberapa kondisi gitu. Nah, seperti yang kita tahu, kalau tidak ada konfirmasi dari server bahwa ini internal server error, kita bisa melihat kondisi apakah ada kecacatan pada tampilan yang diberikan atau yang tidak normal, misalnya image atau foto atau gambar yang kemudian buram atau kemudian tidak ditampilkan. Itu terjadi ketika itu memiliki kerentanan gitu. Itu sama juga dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, ini kan dalam kategori give ini harusnya tidak boleh ditampilkan. Kalau kita klik di sini untuk give, nah ini adalah kondisi normal, ini adalah yang ada pada server give atau ini kategori give ya, yang ada di produk. Yang dikeluarkan atau yang dikategorikan sebagai give adalah 3 ini saja. Tetapi kan dengan kondisi kita bisa membypass, kita bisa mengeluarkan semua produk yang ada. Jadi ini kan harusnya produk private ya, tapi ini kita keluarkan melalui parameter give gitu. Jadi kurang lebih seperti itu logikanya. Saya teman-teman bisa mengerti penjelasan ini, dan ya mungkin sampai di sini aja videonya. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai pada akhirnya. Dan untuk teman-teman yang baru ketemu dengan channel Ethical Hacking Indonesia, bisa subscribe, like, komen, dan juga share. Kalian bisa komen di bawah video apa yang ingin kalian saya buatkan ke depannya gitu. Oke, tetap belajar, apapun yang terjadi tetaplah jadi berkembang. Jadi jangan sampai kita berdiam diri. Oke, terima kasih teman-teman atas supportnya selama ini, dan saya akan coba bertanggung jawab terhadap support yang teman-teman berikan dengan membuat video edukasi tentang ethical hacking. Nah, pada video ini saya salurkan melalui channel YouTube Ethical Hacking Indonesia. Oke, mungkin itu aja. See you in the next video.